kalian semuanya baik. Enak ya? Itulah hendaknya yang kita dapatkan, terus yang harus kita syukuri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu rasa syukur kita, ya ya. Nah, jadi pagi ini kita memasuki materi selanjutnya pelajaran kita. Anak ibu di sini ibu minta tablis, untuk berdoa dulu tablis. Ayo tablis. Sudah siap, gerak. Berada mulai. Selamat pagi juga semuanya anak-anak ibu. Tidak lepas kalau kita dalam melakukan kegiatan, baik itu sebelum dan sesudah, kita harus selalu berdoa. Selalu berdoa. Berdoa ini tanda rasa apa kita? Tanda rasa syukur kita terhadap siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dengan rasa syukur, kita melakukan apa nak? Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Iya, sholat. Harus melakukan sholat. Berapa sekali sehari dalam sholatnya? 5 waktu dalam satu hari. Ada dilaksanakan? Ada. Ya nak ya. Nah, ibu rasa dalam pandemi COVID ini yang semakin lama semakin dirasakan begitu meningkat, namun kita tetap harus menjaga stamina tubuh kita masing-masing. Ibu harap seperti itu kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu ada 3M. Pertama, menjaga jarak. Kedua, memakai masker atau menggunakan masker. Ketiga, mencuci tangan sesering mungkin. Apapun kegiatan dilakukan, setelah itu harus mencuci tangan supaya tetap terhindar. Dan tidak lupa juga kita selalu berdoa kepada Allah, minta perlindungannya. Enak ya? Itu rasa syukur kita dengan cara berdoa. Selanjutnya sekarang ibu akan mengabsen kalian. Tapi di sini tidak akan ibu panggil satu-satu, ibu tanya saja. Siapa yang tidak hadir hari ini? Orin? Ya, Bu. Kemana Orin, ada yang tahu? Ke Jambi. Berarti Orin izin. Jumlah kalian berapa? 14 hari ini yang masuk. 13. Oh ya, jumlah kalian semuanya 14. Orin izin 1, jadi hari ini masuk 13 orang. Oke, baik. Jadi cuma itu yang ibu tanya untuk mengecek kehadiran kalian. Orin yang tidak hadir, yang hadir hari ini 13 orang. Baik. Untuk materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai ASEAN. Ya, ASEAN itu adalah negara Asia Tenggara. Ada dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, setelah itu kan minggu kemarin sudah ibu terangi. Ada berapa negara ASEAN? 10. Ada 10. Ya, ada berapa Rafi? 10. Ada 10 negara ASEAN. Coba sebutkan Tabis. Malaysia. Ya, salah satunya adalah Malaysia. Siapa lagi itu? Nabila? Filipina. Indonesia. Indonesia.
Singapura. Singapura. Thailand. Thailand. Ada lagi yang tahu? Bu. Ya? Filipina. Ya, Filipina. Ada lagi beberapa juga negara yang lainnya. Namun beberapa teman kalian sudah menyebutkan negara ASEAN. Seperti minggu lalu, kerjasamanya yaitu di bidang sosial budaya. Sekarang kita masuk ke dalam bidang politik. Ke dalam bidang politik. Nanti akan Ibu tayangkan video kepada kalian mengenai kerjasama Indonesia di dalam ASEAN di bidang politik. Paham ada Ibu? Paham. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Nah, nanti akan Ibu tayangkan sebuah video kepada kalian. Kalian simak videonya baik-baik, ya. Karena mengapa? Di sini nanti kalau bisa itu dalam pembelajaran hari ini tuh Ibu tuh inginnya kalian nanti setelah melihat video ini kalian bisa melihat kerjasama dengan politik Indonesia itu dalam bentuk apa saja, ya. Nah, kalian simpulkan nanti, kalian lihat, nah, kalian perhatikan dengan baik-baik videonya. Nanti kalian lihat, oh ini ya kerjasama Indonesia dalam bidang politik di negara ASEAN. Negara ASEAN. Ya, nak Ibu ya. Nah, sekarang perhatikan dulu. Ibu akan tayangkan videonya. Baik, anak Ibu, akan Ibu putar video mengenai ASEAN, ya. Untuk mengulangi pelajaran kemarin biar kalian lebih jelas lagi apa sih ASEAN, apa saja kerjasama ASEAN, ya. Jadi tolong diperhatikan.
Inggris. Ya, ASEAN. A-nya itu association, E-nya itu age, S-nya short, terus A Asia, N nation. Jadi itu kepanjangan dari ASEAN. Juga disebutkan tadi negara-negara yang ada di negara ASEAN. Berapa tadi? 10. Nah, video yang kalian tonton tadi kerjasamanya di bidang apa? Di bidang politik. Apa contohnya? Ya, perdamaian dan kerukunan. Karena di bidang politik dan apa tadi? Ya, keamanan. Di bidang politik dan keamanan. Makanya salah satunya disebutkan oleh Naila tadi mengenai perdamaian dan kerukunan. Terus juga pertahanan kemerdekaan. Ya, itulah mengenai video yang Ibu tayangkan mengenai ASEAN di bidang politik. Jadi coba apa yang bisa kalian simpulkan dari video yang Ibu tayangkan tadi? Apa yang bisa? Ya, harus hidup rukun. Dapat bekerja sama. Saling tolong menolong, dapat bekerja sama. Itu antara apa, Nak? Kerjasamanya? Antar negara. Negara apa? Negara ASEAN. Jadi berapa negara tadi? 10 negara harus saling bekerja sama. Apa lagi? Tolong menolong. Saling toleransi. Nah, pembahasan tadi itu di bidang politik dan keamanan. Jadi itu sudah dapat Ibu simpulkan dari kalian mengenai ASEAN, kerjasama ASEAN di bidang politik. Adakah yang mau kalian tanyakan lagi? Tidak, Bu. Sudah pada mengerti? Sudah, Bu. Raffi? Sudah. Mengenai negara ASEAN di bidang politik. Kalau minggu lalu di bidang apa? Organisasi. Ya, pelajarannya memang mengenai globalisasi. Tapi di bidang apa tadi ada Ibu sebutkan? Sosial. Iya, di bidang sosial budaya. Jadi sekarang ke bidang politik dan keamanan. Nah, nanti ini mau ada yang mau Ibu tampilkan ke kalian. Perhatikan lagi. Kocak. Baik. Kalian sudah Ibu berikan buku mengenai temanya. Apa temanya? Globalisasi. Tema globalisasi, ya. Nah, mengenai globalisasi, Ibu akan tampilkan ini untuk kalian. Buku ini kan yang kalian terima? Ya, Bu. Oke, mengenai globalisasi, Ibu lihatkan ke bawah lagi, di gambarnya. Ini kalau dilihat dari gambar, apa saja kalian lihat di sana? Ada baju daerah. Ya, baju daerah. Apa lagi? Beda. Apa? Keanekaragaman. Ya, betul. Keanekaragaman. Apa lagi? Ya, dan walaupun di sana berbeda, mereka tetap tetap bersama, tetap toleransi. Oke. Lanjut di sini. Langsung ke bawah saja, itu tidak usah disebutkan. Di sini. Lihat ya. Di sini ada seorang anak berkata, "Hai teman-teman, tahukah orang Indonesia di bidang iptek dalam ASEAN?" Iptek tadi itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini membentuk kelompok peneliti antar negara ASEAN. Di sini nanti di dalam tema globalisasi ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi, ya. Teks eksplanasi di sini adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial,
baca nanti, terus nanti kalian temukanlah pokok pikiran di dalam teks eksplanasi tersebut, ya. Nah, di sini mengenai teks eksplanasi ada sebuah bacaan di sini. Coba kalian buka bukunya halaman di subtema 2. Subtema 2 pembelajaran 1. Oke. Subtema 2 pembelajaran 1. Sebutkan tablis. Apa judulnya? Globalisasi dan manfaatnya. Globalisasi dan manfaatnya. Berarti globalisasi yang akan kita pelajari akan tahu apa manfaatnya, gitu ya. Nah, pertama di situ ada sebuah teks eksplanasi ilmiah. Apa judulnya, Nabila? Sebelahnya, Nabila. Teks eksplanasi ilmiah. Nanti di sana kalian akan belajar mengenai kata baku dan non baku, ya. Lanjut lagi di bawah lagi di sini, Ibu angkat lagi. Sudah itu tadi juga diterangkan peran Indonesia dalam ASEAN. Lagi. Dan juga mengenai manfaat panel surya atau mengenai listrik. Penghematan energi listrik, manfaat energi listrik. Tuh ada gambar mengenai energi listrik, ya. Salurkan televisi juga. Di sini juga ada sebuah bidang rumahnya mengenai teks eksplanasi. Terus peran Indonesia dalam ASEAN dan energi alternatif. Energi alternatif ini contohnya apa saja? Alternatif. Ya, energi alternatif. Air, udara, matahari. Apa lagi? Listrik. Dan sebagainya. Itu mengenai energi alternatif. Nah, berarti itu pelajaran kelas 5 dulu dah. Masih ada. Nah, itu mengenai materi hari ini mengenai teks eksplanasi mengenai negara ASEAN di bidang politik dan cara menghemat listrik. Sekarang mengenai menghemat listrik, Ibu tanya dulu, bagaimana cara kita menghemat listrik? Kalau sudah digunakan, kita matikan. Contohnya apa? Kipas angin tidak digunakan, matikan. Apa lagi? Lampu. Teleskop tadi. Televisi. Seandainya kalau kulkas di sini kan memang dia harus standby hidup terus. Kecuali kalau kita mau membersihkannya untuk menjaga keamanannya baru kita cabut kembali, ya kan? Namun intinya itu kayak televisi. Apa tadi? Keran air. Ya, setrika. Mesin cuci. Sanyo, mesin air, ya. Kalau sudah tidak digunakan lagi harus dimatikan. Itu adalah salah satu kita menghemat listrik. Adakah di rumahnya dilakukan? Ada. Jangan nanti TV hidup kamu molor. Akhirnya TV yang nonton kamu, bukan kamu lagi nonton TV, ya. Jadi itu salah satu contoh menghemat listrik. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan anak ibu? Paham? Ya. Jadi tadi pertama kita belajar mengenai apa? ASEAN. Negara ASEAN. Terus? Globalisasinya itu kerja sama ASEAN di bidang apa tadi? Politik. Terus apa lagi? Globalisasi.
Febri bagaimana? Nah, tidak bisa beraktivitas kita nak. Akan gelap gulita dunia ini. Paham anak ibu ya? Paham? Oke? Baik anak-anak, setelah materi ibu sampaikan ke kalian, sekali lagi ibu tanya dulu mengenai apa tadi? Mengenai ASEAN. Ya, kerjasama dalam bidang apa? Politik. Terus globalisasi tadi kan serta manfaatnya kan? Manfaatnya apa kita bahas tadi? Mengenai energi listrik. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian jadi beberapa kelompok. Cukup 3 kelompok saja. Sekarang jumlah kalian kan 13 nih. Nah, 13 kan yang datang kan? 13 dibagi 2 berapa? Ada 7, ada 6. Kalau 13 dibagi 3? Ada 4, ada 3. 4 kali 3 kan 12. Lagi aja. Nah, digabungin dulu kursinya ke sini. Digabungin deh. Digabungin dulu. Ini mejanya 4-4 nah. Ini 4-4 3 kelompok. Ini dulu mejanya 4-4. Jadi ambil ini kita bagi kelompok. Seperti ini bikinnya. Ini digabungin dulu. Oke. Mengenai pelajaran hari ini, nanti kalian akan ibu berikan sebuah LKPD. LKPD ini kalian kerjakan itu per kelompok. Setelah LKPD ini kalian kerjakan, nanti salah satu kelompok mewakili kelompoknya untuk ke depan dipresentasikan apa yang kalian kerjakan. Ya, isi LKPD ini itu isinya seperti yang ibu terangkan tadi mengenai negara ASEAN, manfaat listrik ini itunya. Ya, paham? Paham. Dulu ini kelompok sini aja dulu. Ada beberapa LKPD. Nanti teksnya dibaca anak ya. Yang sesuai teks eksplanasi tadi. Oke. Silakan dikerjakan per kelompok, ditulis nama kelompoknya. Yang kita dulu. Di LKPD 1 itu di sini nama anggota kelompok. Tulis nama anggota kelompoknya, kelas berapa, terus hari dan tanggal hari ini. Ya, tulis sesuai ini petunjuknya. Nanti baru kalian baca petunjuknya apa di LKPD masing-masing. Nah, coba kalian kerjakan, nanti kalian presentasikan. Iya, nama kalian. Nama kelompoknya nama kalian sama saja. Dibaca ya. Oke, mengenai teks apa tadi? Iya, teks eksplanasi. Baca dulu itu teksnya. Sekarang 17. Peran Indonesia di bidang politik. Di bidang politik tadi pokoknya apa saja? Setelah kalian nonton video tadi. Nah, ya ini kan tinggal kalian baca. Ini di sini. Untuk paragraf 1, ini ada berapa paragraf sekarang? 1, 2, 3. Nah, topik masalahnya di paragraf 1 apa? Kalian isi di sini. Oke. Derek penjelasnya untuk paragraf ke-2. Paragraf ketiga, kesimpulan dan pesannya yang terdapat di sini. Apa kesimpulan yang kalian dapat di paragraf ketiga? Diisi di sana. Kalau itu tadi kerjasama
ASEAN di bidang apa tadi? Di bidang politik. Coba kalian sebutkan apa contoh kerjasamanya tadi? Di buku ada nih. Coba Siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagi bentuk kerja sama di bidang politik dalam lingkungan ASEAN dengan sistematik. Samanya apa tadi? Saling toleransi, apa lagi? Menjaga keamanan, perdamaian dan keamanan pendidikan. Ya. Ini kan dibaca, ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Nanti paragraf 1 di sini. Ini apa nih bedanya? Persamaan apa? Paragraf 1. Nah, tidak dalam ini saja tuh. Makanya apa yang Sudah? Kelompok tabris sudah? Nih, kelompok Putri bagaimana? Sedikit lagi. Kelompok Nabila? Oke, sedikit lagi. Boleh kita presentasikan ke depan. Presentasikan. Sedikit lagi kelompok Putri dan kelompok Nabila. Untuk kerjasamanya sudah? Untuk kerjasamanya sudah? Mari kerjakan. Bisa baca. Oke. Sekarang perhatikan ke depan dulu. Penanya diletakkan. Kita perwakilan satu kelompok saja dulu, yaitu kelompok tabris. Mereka sudah selesai. Nah, kita presentasikan ke depan. Ibu minta kepada kelompok yang lain diperhatikan benar-benar apa yang disebutkan oleh kelompok tabris. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan kembali. Oke, ke depan. Kau berdiri aja. Bacakan tabris. Terserah siapa yang membacakan perwakilan. Paragraf 1. Topik masalah. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Paragraf 2. Deret Penjelas. Menurut Mas Sun memang hanya memiliki 90.000 kosakata tetap mempunyai strategis dimasukkan untuk menciptakan kata baru sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya, yaitu bahasa ASEAN. Ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris. Sebagian bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya Dan dulu mengenai teks apa tadi? Teks apa? Teks eksponasi. Lanjut dulu. Tabris mengenai kerjasama ASEAN di bidang politik.
dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkungan ASEAN. 2. Mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkungan ASEAN dengan sistematik. 3. Membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. 4. Mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. 5. Meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Oke, itu saja. Tabris. Oke, terima kasih untuk kelompok tabris. Silakan tepuk tangan dulu. Dari kelompok Putri dan kelompok Nabila, apakah ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan kepada kelompok tabris? Adakah atau kritiknya atau saran atau bagaimana? Ada? Bagaimana kelompok Putri? Tidak dapat? Kelompok Nabila, ada yang mau diberikan penjelasan? Tidak? Sudah pas? Sudah pas. Berarti apa yang disampaikan kelompok tablis tadi itu dari kelompok Putri dan kelompok Nabila dirasakannya sudah pas. Ya? Mengenai apa tadi? Mengenai teks aklamasi sudah itu? Ya, kerjasama Indonesia dalam bidang politik di dalam ASEAN. Nah, Ibu rasa itu. Sekarang coba lanjut lagi kelompok Putri, dibacakan. Itu apa tuh? Eskalasi. Oke, lanjut. Yang lain dengarkan. Paragraf 1. Topik masalah. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta, seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Paragraf 2. Derek penjelasan. Menurut Mahsun memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi grammatikal untuk menciptakan kata baru. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaiknya Namanya tingkat politik. setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintah dan kehidupan yang berbeda, dan ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama. Salah satunya di bidang politik, yaitu ASEAN Political Security Community (APSC) atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, dan mampu menjelaskan dan mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok Putri. Presentasikan tugasnya mengenai teks eksplanasi. Boleh ibu lihat dulu apanya? Nih, mengenai teks eksplanasi yang judulnya Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Jadi bahasa Indonesia layak digunakan atau dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Karena kan negara ASEAN itu harus belajar mengenai bahasa Indonesia, ya kan? Jadi dari sini ada 3 paragraf sudah kalian jelaskan di kolomnya masing-masing, ya kan? Setelah itu pada LKPD kedua kalian di sini mendiskusikan mengenai peran Indonesia di bidang politik di wilayah apa? Wilayah ASEAN. Ada beberapa di sini disebutkan negara kalian sini, yaitu mampu menjelaskan dan mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik. Ya, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Jadi biarlah seperti itu dulu nak LKPD-nya. Sekarang setelah itu nanti dikumpulkan biar Ibu nilai. Namun tetap taruh di meja masing-masing dulu. Nanti
nanti dikumpulkan ya. Nah sekarang setelah pembelajaran ini selesai, Ibu mau menanyakan kepada kalian, materi apa yang kalian pahami untuk hari ini? Mengenai apa materinya? Apa saja yang telah kalian pahami? Tentang ASEAN, terus? Tentang globalisasi, apa lagi? Nah, manfaat globalisasi tadi itu salah satunya adalah contoh energi listrik. Nah, jadi itu harus tahu kalian. Nah, setelah itu, adakah yang belum kalian pahami? Ada yang belum kalian pahami materi hari ini? Ya, alhamdulillah, tapi tidak ada yang tidak dipahami. Nah, bagaimana perasaan kalian selama belajar tadi? Tenang. Senangnya itu bagaimana tadi? Mengapa kalian kok bisa senang? Nah, bisa mengetahui berbagai kerjasama ASEAN. Pakai fokus senang nggak? Senang. Karena bisa melihat videonya, ya kan? Itu. Jadi Ibu harapkan seperti itu. Kita dalam menerima pembelajaran itu harus selalu bahagia, harus selalu senang, dan harus diciptakan suasana kelas yang asyik sekali supaya tidak menimbulkan rasa bosan kepada pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian, batas ini dulu. Pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk ke subtema 3, namun masih mengenai globalisasi ya. Namun subtema 3-nya lagi. Kalau hari ini subtema berapa?